Ada kita menggunakan murai batu yang jelas karena awal itu kan saya dari terah murai batu punya bapak saya yang dulu sering main di gantangan. Itu dari burung terah-terah prestasi. Terus karena ketidaksengajaan kita breeding kebetulan banyak keluar jackpot warna. Kalau dulu awal kita menggunakan keluarnya warna-warna pelorok gitu. Ada yang beberapa ya. Terus yang terakhir kita ada warna untuk golden mas. Golden. Iya. Golden sama. Golden Shama. Oh iya. Dari Golden Shama, dari 3 jenis itu dari burung prestasi, Golden. Oh iya satu lagi dari burung ekor panjang. Oh iya iya. Iya, burung impor. Tapi kita menggunakan indukan dari ekor panjang, paling panjang jantan untuk ekor 38. Betina kita menggunakan ekor 21. Paling panjang itu. Kita mixing semua, Mas. Mixing semua. Mixing dari ekor panjang, warna, burung prestasi. Kalau maksudnya impian kami gitu kan bisa warnanya bagus, ekornya panjang, bisa prestasi di gantangan. Itu ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu Mas sama teman-teman yang ada di Perkasa BF ini Mas. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Hendret Priyotomo. Farm kami bernama Pakbi Bird Farm, beralamat di Perumahan Mula Warman, Karangklesem, Purwokerto. Ya, kami bergerak di bidang untuk peternakan murai batu, kenari, juga ada sebagian burung-burung kecil lah. Juga kita lagi building untuk bangun mastering, Mas. Mastering. Iya, mastering untuk burung-burung hasil ternakan kami sendiri. Udah jalan berapa bulan ini Mas? Kalau untuk masteringnya sih paling baru sekitar setengah tahun ini Mas. Karena kita buildingnya dari awal. Maksudnya kita bangun mastering itu masternya kita dari anakan sendiri. Dari anakan sendiri. Iya, contoh ciblek kristal kita ada aviari. Anakannya kita master di sini untuk jadi guru. Jalak suren kita ambil anakan ya. Juga ada cungko sepasang kita ambil. Kenari juga otomatis karena dari ternakan kami juga ada kenari kita masukin sini untuk sebagian kita jadikan guru-guru di sini. Ada cendet itu dari anakan Mas yang tadi bisa dilihat di luar itu. Berarti tujuannya untuk mastering burung murai batu sendiri nih Mas? Iya, untuk sementara seperti itu. Untuk kalangan sendiri jadi kami istilahnya untuk menjual anakan kami kita sudah basic, kita sudah dasari bahwa burung-burung trotolnya sudah di mastering. Jadi bisa nanti teman-teman bila beli anakan dari kami tinggal melanjutkan saja yang seperti apa yang dimau gitu. Untuk indukan murai batu yang ada di sini ada murai batu tipe apa aja nih Mas? Oke, kalau untuk tipe kita ada beberapa jenis murai batu. Maksudnya yang orang-orang awam biasa sebut lah ya. Biar ada kita menggunakan murai batu yang jelas karena awal itu kan saya dari terah murai batu punya bapak saya yang dulu sering main di gantangan. Itu dari burung terah-terah prestasi. Terus karena ketidaksengajaan kita breeding kebetulan banyak keluar jackpot warna. Kalau dulu awal kita menggunakan keluarnya warna-warna pelorok gitu. Ada yang beberapa ya orang nyebutnya panda gitu, sebenarnya pelorok ekstrim lah. Terus yang terakhir kita ada warna untuk golden mas. Golden. Iya. Golden sama. Golden Shama. Oh iya. Dari Golden Shama, dari 3 jenis itu dari burung prestasi, golden. Oh iya satu lagi dari burung ekor panjang. Oh iya iya. Iya, burung impor. Tapi kita menggunakan indukan dari ekor panjang, paling panjang jantan untuk ekor 38. Betina kita menggunakan ekor 21. Paling panjang itu. Kita mixing semua, Mas. Mixing semua. Mixing dari ekor panjang, warna, burung prestasi. Kalau maksudnya impian kami gitu kan bisa warnanya bagus, ekornya panjang, bisa prestasi di gantangan. Itu yang diharapkan ya teman-teman ya. Seperti itu. Ada keinginan untuk ekor panjang itu dikawinkan sama yang golden sama itu Mas? Ada. Nanti untuk progres ke depan kita ini kan golden sama kita sudah breeding. Tadinya kita pertama keluar banyak warna merah matanya, masuknya ke albino, tapi warnanya gold, kuning. Udah sekarang ini masuk ke
mata hitam, warnanya sudah mulai, tapi ada yang luntur ke kremino dan sebagainya, wajar lah ya karena kita nggak bisa, itu kayak cetakan. Iya, itu dari alam sih, dari yang Maha Kuasa yang mengeluarkan. Untuk ke depan kita coba untuk mixing juga dengan ekor panjang pun. Untuk yang warna kremino, betina kremino sekarang sudah berada di ekor 15 cm betina. Itu termasuk kalau di ekor ya lumayan panjang. Iya, nanti kita mixing dengan anakan ekor 38-nya. Kebetulan yang kemarin kreminonya itu kan dari terah prestasi juga, Mas. Iya, dari warna gold kita kawinkan dengan terah prestasi, keluar warna seperti itu. Kita keluarkan lagi untuk coba nanti dengan ekor panjang seperti apa. Semoga aja masih ada. udah keluar berapa anakan ini Mas, yang golden sama yang blorok itu Mas? Kalau jual yang sudah warnanya itu, kalau nyun saya Mas, untuk yang disclaimer dulu, kami yang blorok itu biasanya kalau trotol kita belum kelihatan Mas. Belum kelihatan, masih warnanya normal. Biasanya gitu ya. Ada beberapa sih yang dari tetasan sudah keluar kayak paruhnya putih, warnanya sudah pias gitu kan, warnanya agak beda, cuman nggak menjamin untuk jadi blorok. Tapi biasanya malah mabung sekali, ada yang langsung keluar blorok, ada yang 2 kali, ada yang memang warnanya tetap seperti itu gitu. Pernah ada yang mabung 3 kali baru jadi ekstrim, ada yang seperti itu gitu. Karena kita nggak tahu sih ya itu bikinannya yang di atas gitu loh. Cuman kalau kami mempertahankan genetik Mas, jadi seperti apa adanya kita ngomongkan ke buyer, ke pembeli gitu, konsumen, bahwasanya dari indukan ini dan ini gitu. Iya. Untuk ke depan juga kita sedang tertib administrasi, jadi anakan-anakan kita kasih sertifikat. Iya, jadi ada di nomor ringnya itu indukan apa, keluar jantan apa, betina apa gitu. Nanti kan bila teman-teman untuk jual lagi kan bisa lihat langsung gitu indukannya apa gitu. Atau kalau misalnya kepengen marmnya lagi ya datang ke farm kami. Lihat indukannya seperti apa. Buat teman-teman ya yang kepengen datang ke sini silakan ya. Untuk penangkarannya juga banyak ya. Indukan ada berapa total di sini Mas? Kita menggunakan sistem poligami sih Mas. Kalau untuk kandang kita sekarang total ada berarti 30. Kita kepengen lagi ya, minta doanya teman-teman semua, pengen ekspansi lagi gitu. Ya mungkin nambah sekitar 15-20 kandang lagi. Untuk ke depan lagi nego tempat. Maklum kita bilin dari awal Mas. Kita berawal dari satu pasang. Satu pasang Mas. Satu pasang, kebetulan itu yang keluar warna blorok terah konslet. Awal mula dari satu pasang dikasih dari bapak saya. Saya kan basic awal itu peternak kenari dulu, senangnya kenari. Bapak saya yang peternak murai, kebetulan murai-murai yang ex gantangan gitu, beliaunya pensiun ternak. Nah itu saya dihibahi satu pasang. Beranak pinak, kami kan mencoba untuk yang betina kita tidak jual, kita untuk berbanyak. Jadi 15 pasang gitu. Nah, sekarang pindah ke Purwokerto, kebetulan tetangga-tetangga ada yang suka burung, akhirnya kita kerjasama untuk peternak sekalian di sini gitu. Untuk Pak Hendra sebenarnya asli mana sih Mas? Saya Cilacap. Asli Cilacap. Iya, kelahiran sih Purbalingga, cuman bapak ibu lama di Cilacap. Keluarga saya banyak di Cilacap. Farm kami awal mula Pak Bi berdirinya di Cilacap. Awal mula milik orang tua Pak Hendra. Iya, sendiri-sendiri Mas. Sendiri-sendiri. Iya, Bapak ada farm sendiri, saya ada farm sendiri, tapi masih atas nama Bapak. Atas nama Bapak. Iya. Sekarang masih ada. Ada. Yang di Cilacap. Di Cilacap Bapak saya masih ada 13 kandang. 13 kandang. Untuk murai batu. Mantap ya teman-teman ya. Dan koleksi burungnya bagus-bagus di sini. Untuk kenari yang ada di sini tipe apa ini Mas? Saya untuk yang sekarang saya mencoba breed itu dari Rasmi, Yorkshire, Scott Fancy. 3 darah itu. 3 darah. Iya, 3 darah itu kita coba breed, kita mixing. Ya entah gimana lah nanti hasilnya seperti apa. Sebenarnya ada anakannya sekarang Mas? Anakan tinggal beberapa sih Mas. Itu biasanya teman-teman udah pada booking. Soalnya awal mula kenari kita itu tidak untuk fokus tetak kenari, gitu, hanya untuk sambilan di samping murai. Karena awalnya kenari itu hanya untuk babuan murai Mas. Karena burung-burung warna biasanya cenderung buang anakan.
Nah, kita ada solusi yaitu dengan babuan kenari gitu. Cuman ya ada treatmentnya sendiri. Kalau nggak asal ditaruh di kenari terus diloloh kenari mesti mati. Itu ada treatmentnya sendiri. Nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Oh iya. Mungkin kedepannya saya akan banyak liput-liput di Pak Bibi Farm ini ya, yang ada di Pokerto ya teman-teman ya. Itu terus kita juga ada beberapa ya penemuan-penemuan. Kalau diomong inovasi lah ya bahasanya sekarang. Sebenarnya cuman utak-utik aja sih. Karena harga jangkrik mahal, kita akhirnya ada pakan alternatif menggunakan pakan maggot. Cuman maggotnya kita treatment. Kalau maggot langsung diberikan ke burung, Iya. itu banyakan mati, mencret dan sebagainya. Tapi harus kita treatment dulu, kita sterilkan, terus kita biar lebih mudah kita masukkan ke kulkas. Jadi tinggal mengeluarkan dari kulkas, campur dengan fur, kasih makan ke burung. Mati nggak itu maggotnya? Mati. Mati. Sudah steril, mati, steril, bersih. Itu masuk ke freezer. Berarti posisi murai batu atau burung yang lainnya makan itu posisi mati maggotnya? Iya, maggot mati posisi, tapi masih fresh. Masih fresh? Iya, karena kayak jenengan makan udang lah dari freezer gitu kan. Kayak gitu ya. Bisa bertahan berapa hari itu maggotnya? Misal keluar dari kulkas? Kalau keluar dari kulkas itu paling maksimal 1 hari, Mas. Oh, 1 hari? Iya, 1 hari, besok paginya kita ganti lagi dengan maggot fresh lagi. Gitu. Lebih menguntungkan nggak sih, Mas? Ya, yang jelas mengurangi ongkos operasional, Mas. Karena maggot free kan. Pakannya dari, mohon maaf, limbah rumah tangga, limbah dari buah-buahan, dari ini toko-toko buah. Nah, karena itu kan banyak mengeluarkan limbah yang bingung untuk buangnya kemana. Jadi kita coba untuk ya sedikit-sedikit lah membantu untuk pemerintah untuk mengurangi residu sampah gitu dan menghasilkan gitu kan. Iya, itu juga protein untuk maggot nggak kalah dengan pakan yang lain, Mas. Jangkrik kayak gitu ya? Lebih tinggi malah Lebih tinggi ya? lebih tinggi dari maggot, sekitar 40-60% proteinnya. Cuman dia ada kelemahan mungkin di karbohidrat, mineral-mineral yang lain kita bisa mixing dengan pakan fur. Nah, kebetulan saya juga bikin untuk itunya sendiri. Ya, hanya digunakan untuk kalangan terbatas sih. Hanya untuk sendiri saja. Tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan, ya ayo bareng-bareng. Nah, kita juga butuh masukan dari teman-teman semua mungkin di sini gitu. Ada masukan atau apa, kita nggak kritik, saran. Ya ayo bareng-bareng biar kelestarian dari burung-burung murai, burung-burung yang ada di Indonesia bisa terjaga gitu. Berarti untuk furnya tadi dijual belikan. Kalau ada yang membutuhkan silahkan, tinggal nanti ganti untuk ongkos pembuatan aja lah. Enggak. udah bentuk fur kayak gitu. Iya, udah dalam bentuk serbuk, Mas. Serbuk. Ada 2 jenis sih, Mas. 2 jenis, satu itu untuk yang trotol tadi, iya. Satu untuk indukan, Mas. Untuk indukan kita bisa pakai untuk indukan kenari, untuk indukan murai, untuk indukan ciblek dan sebagainya. Intinya itu untuk menambah nutrisi dari makanan yang dimakan oleh burung. Kendala peternak yang saya alami gitu, kalau misalnya awal peternak memang produktivitas bagus, 4-5 kali pasti turun. Nah, itu karena ternyata setelah ini hanya sharing saja, mungkin banyak teman-teman yang lebih pengalaman gitu. Saya cuman berdasarkan apa yang saya alami dan saya amati, itu karena kekurangan nutrisi, jadi drop produksinya. Nah, saya coba untuk perbaiki, saya tambahin nutrisinya, kita gunakan kandungan-kandungan yang mungkin tadinya adanya di alam. Kalau burung murai kan tadinya di alam itu kekurangan kalsium, tinggal terbang nyari kerang, iya mineral, tinggal nyari di situ ikan dan sebagainya gitu, atau cacing dan sebagainya gitu. Mungkin kalau dikandang-tangkar kan sesuai yang apa yang kita berikan. Lama-lama kekurangan nutrisi atau denutrisi. Nah, itu yang membuat dia drop. Nah, kita kopel, kita masukkan mineral dan segala macamnya, vitamin. Alhamdulillah produktivitas lumayan, Mas. Stabil. Rata-rata anakan kita tuh di angka 3-4 anakan satu angkreman. Satu angkreman. Telur rata-rata bisa 4-5. Rekor 8. Atas 6. Untuk ini, Mas. Untuk 1 bulan 1 indukan
berapa kali angkrem atau keluar dari itu? Ini Dari makanan itu. dari makanan ini sama sih Mas. Kalau kita menggunakan treatment yang sama, hampir sama lah kayak teman-teman peternak yang lain, 1 bulan 1 kali. Iya. Cuman ada trik lagi. Kalau misalnya teman-teman untuk maju produktivitas, Iya. 1 bulan dibikin 2 kali bisa, 3 kali bahkan bisa Mas. Maksimal 3. 3 kali, kami yang pernah coba 3 kali pernah bisa. Cuman setelah itu karena harus, saya kan nyambi ya Mas, ini hanya untuk sambilan gitu. Kalau pas kemarin liburan lebaran bisa karena di rumah. Kalau enggak ya repot. Karena dari hasil misalnya mure 1 pasang bertelur. Bertelur angkrem 5 hari, kita ambil anakannya. Telurnya, sorry. Kita babukan ke kenari. 4 sampai 5 hari dia sudah bertelur lagi. 5 hari kemudian kita ambil lagi telurnya. Kita babukan ke kenari. Begitu seterusnya. Pernah kita push 1 bulan itu 1 betina itu 3 kali. 3 kali. Dan indukan kenarinya itu mau ngangkremin? Mau Angkrem dia sampai maksimal 3 kali fase tetasan. Itu pilih-pilih nggak indukan kenarinya itu? Kok bisa mau enggak, angkrem? Mas. Alhamdulillah kenari itu luar biasa. Luar keren. biasa. Iya. Dikasih telur mure dia angkrem, dikasih telur siskin dia mau angkrem. Mungkin dikasih telur apapun dia mau, asal mungkin size-nya nggak begitu besar lah ya. Kalau ayam ya nggak mungkin bisa gitu. Kok bisa punya kepikiran kayak gitu, awalnya dari siapa sih? Nggak sengaja Mas. Nggak sengaja? Karena kebetulan kan di farm kami banyak teman-teman datang. Terus ada waktu itu temen dari Karawang datang lihat indukan sedang ngawin blorok waktu itu. Sudah ngawin terus diambil di bedol kandang. Nah, kita nggak tahu ternyata di gelodok itu ada 3 telur. Terus bingung nih, indukannya udah dibawa nih ke sana. Nah, ini telurnya mau diapain gitu kan, kasihan kan. Nah, dia baru saja bertelur mungkin 1-2 hari yang lalu dia bertelur. Terus kita masukkan ke kenari iseng aja lah, karena saya kasihan. Kebetulan ada kenari babuan lagi kosong, kita masukkan situ. Selang 10 hari kemudian mentas. Terus disitulah baru kita bereksperimen lagi. Ada bahkan yang anakan dibuang di bawah, kebetulan masih hidup. Kita masukkan ke kenari, dia mau ngelolo. Mau. Saya baru tahu nih ya teman-teman ya, kenari mantep ya. Mungkin nanti saya share videonya, salah satu kalau masih tersimpan di HP saya kan jenengan itu ada beberapa video ya, mungkin kalau teman-teman tidak ada nomor HP saya mungkin ada lihat di status saya gitu, beberapa kali saya posting itu untuk loloan dari telur diangkremi kenari sampai netes sampai diloloh oleh kenari sampai panen. Sampai panen. Tapi burungnya itu murai. Bahkan pernah bareng kenari sama murai netes bareng. Tapi kebetulan karena perkembangannya murai lebih cepat daripada kenari, kenarinya yang keinjak-injak Mas. Harusnya langsung dipindahkan. Pindahan pisah ya. Pisah, iya itu. Untuk indukan kan banyak banget nih. Anakannya pasti banyak. Biasanya anakannya dikeluarin kemana ini? Dalam arti dijual kemana ini? Untuk selama ini yang pertama teman-teman yang sudah kenal ya biasanya datang sini ataupun via WA atau telepon gitu, sosmed kadang nanyakan, kita kirim. Ya banyak kan malah dari luar kota Mas. Luar kota. Terus untuk yang selama ini kita sudah jalin kerjasama, ada satu penjual besar di Jakarta. Itu kalau kita stok sudah lebih dari 40 kita kirim ke sana. Kayak kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu lah kita kirim ke sana 44 ekor. Itu yang sudah ngumpul di sini banyak gitu. Itu produk 1 bulan. 44 ekor produk 1 bulan kita kirim ke sana setelah lebaran kemarin. Ini sudah kumpul lagi tadi Masnya bisa lihat ada sekitar ya, mungkin 30-an lebih. Iya banyak. 30-an lebih anakan itu baru mungkin terkumpul dari 3-4 minggu ini. 3-4 minggu ini. Iya, sudah segitu banyaknya. Untuk Pak Hendra nih, punya lokasi penangkaran berapa di tempat nih? Kira-kira. Di tempat ini saya cuman ada di 3 tempat Mas. 3 tempat. Iya.
dari teman-teman yang sudah kerjasama gitu, tetangga gitu. Ini nggak menutup kemungkinan ya itu Bismillah, minta doa restunya semuanya. Soalnya kita kalau betina jarang kita jual mas, kita gunakan untuk perbanyak ternakan gitu. Untuk Pak Gendret ini kan punya mastering sekolahan ya, sekolah Iya, murai batu. iya. Buat teman-teman yang kepengen misal murai batunya di sekolahin di sini, itu gimana caranya nih? Oh, boleh sekali, silahkan untuk disekolahkan di sini. Nanti tinggal menghubungi aja saya atau Mas Maman nanti, atau nanti ketemu sama yang pegang langsung Pak Jumadi, kebetulan itu yang pegang untuk ternakan, untuk masteringnya. Nanti bisa dilihat, dipikir-pikir gitu kan, oh materinya apa saja, guru-guru vokalnya apa saja di sini, kualitasnya seperti apa, mungkin bisa dilihat langsung. Untuk masterannya juga ada kayak ciblek, cucak cungko ya. Iya, Yang kinoy, Pinoy, perenjak, kenari, ada lovebird, ada apa pentet full isian, ada sogon, calak suren. suren ya. Iya. Luar biasa, memang banyak banget. Kasihan Pak Jumadi, memang repot. Tapi udah dibikin senang sih mas. Jadi ya, Keseharian tetap Pak Jumadi cuma iya ngeromat burung ya. Iya, sama ganti pempes anak burungnya, pasnya nggak bersihin gitu. Untuk Mas Hendret, untuk anakan Golden Sama itu sekisaran berapa sampai berapa? Kisaran. Kalau itu, kalau untuk goldennya Sekarang kan ada anakannya ya mas. Iya. Ya nanti private aja mas. Gampang untuk terah-terahnya, kalau teman-teman kepengen gitu berminat, ada terah-terahnya dari golden yang harganya mungkin terjangkau lah. Terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Nanti ke teman-teman, syukur kita bikin kerjasama gitu untuk kedepannya gitu. Hasilnya seperti apa, jadi kami kayak peternak juga ikut bahagia kalau misalnya anakan di tempat kami dibeli orang lain, jackpot di sana, kan ikut senang juga mas. Gitu, biar sama-sama inilah ngasih ilmu juga, saya juga belajar gitu, nggak ada salahnya, sama-sama saling istilahnya mengisi. Ya mungkin itu saja ya teman-teman ya, saya berterima kasih banyak buat Mas Hendra ya mas ya. Sama-sama mas. Yang sudah ngebolehin saya nge-review penangkaran milik Mas Hendra ini. Semoga Mas Hendra semakin kedepannya semakin penangkarnya sukses, dikenal sama Kicau Mania Nusantara ya teman-teman ya. Amin. Saya Ya. berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube saya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.